Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Bapak, Ibu, saya mengganggu waktunya sebentar ini. Ini terkait dengan tugas PPG saya, Bapak Ibu. Jadi di sekolah saya, di kelas saya, kelas 2, ini untuk motivasi belajar anak-anak masih terbilang sangat rendah. Karena anak-anak beberapa dari mereka masih jarang masuk sekolah. Kemudian setiap saya tanya, kenapa kemarin anak-anak tidak masuk? Anak-anak itu dengan polosnya, dengan santainya mereka menjawab main game bu, seperti itu. Kemudian anak-anak itu sudah saya beri motivasi dan arahan untuk supaya rajin sekolah. Memang seminggu, 2 minggu eh, mereka mulai rajin, tetapi pada kenyataannya untuk hari-hari berikutnya mereka mengulanginya kembali, tidak masuk kembali. Jadi karena tingkat tingkat masuk mereka yang kurang, sehingga ini berakibat juga pada hasil belajar mereka, khususnya pada mata pelajaran PPKN, karena sepertinya mereka menganggap remeh gitu untuk mata pelajaran PPKN ini. Kemudian setelah saya analisis, saya refleksi, ternyata mungkin karena metode yang saya gunakan ketika mengajar anak-anak masih berpusat pada guru. Kemudian saya masih kebanyakan menggunakan metode ceramah, jadinya pembelajaran menjadi monoton. Akhirnya mungkin membuat anak-anak itu kurang termotivasi dan kurang tertarik dari pembelajaran yang saya ajarkan. Kemudian Bapak Ibu, ini terkait dengan penggunaan teknologi di sekolah. Memang di sekolah saya itu sudah ada LCD proyektor, tapi karena saya belum pernah mengajar menggunakan PPT atau slide presentasi dan belum pernah mengenalkan kepada anak-anak, jadi saya di kelas itu hanya menggunakan buku guru dan buku siswa, hanya itu saja. Jadi itu permasalahan yang ada di kelas saya. Mungkin dari Bapak dan Ibu bisa memberikan masukan atau tanggapan dari masalah yang saya alami untuk supaya saya lebih baik lagi dalam menyiapkan pembelajaran di kelas. Mungkin dari Ibu pengawas dulu, Ibu Fitri. Silakan Ibu. Ya, baik, saya tanggapi eh, pertanyaan. Apa masalahnya? Ya, Motivasi belajar siswa yang rendah, Ibu. pelajaran. Ya, jadi kita harus mendekati wali murid dulu. Kita kumpulkan wali muridnya, semuanya. Jangan cuma yang murid yang apa wis bermasalah, tapi seluruh. Jadi kelas 2 ya kan di kelas 2. Jadi seluruh wali kan terus didekati bagaimana kok bisa anaknya males sekolah. Didekati dulu. Kerja sama wali murid sama guru kan harus bagus untuk mencapai pelajaran juga. Seperti itu ya. Terus solusi yang kedua apa tadi? Pelajarannya ya. Jadi mempengaruhi juga itu ke hasil belajar. Jadi kalau di kelas 2 itu kita harus banyak permainan. Belajarnya itu harus banyak permainan agar untuk apa menarik perhatian siswa. Kan memberi gambar-gambar yang warnanya colok, terus waktu itu buat-buat puzzle atau pelajarannya itu dibuat permainan. Jadi anak lebih tertarik lagi. Nah, untuk masalah TIK-nya kita bisa buat PowerPoint yang sederhana, jangan sampai sesempurna apa. Yang penting kita ada lah
TIK-nya itu ya. Terus misalkan proyektornya masih dipakai kelas lain, kita bisa menggunakan laptop untuk kita cari di YouTube bagaimana apa macam-macam beragam-ragam suku atau lamba-lamba Pancasila. Nah, ayo anak-anak, Bu Guru punya ini coba dilihat di sini. Ayo. Terus misalkan nggak bawa laptop, bisa pakai HP. Kita cari cerita yang tentang keberagaman, misalkan kan kalau PPKN nah, kita. Nah, ini cerita ini termasuk sila keberapa, ayo didengarkan baik-baik. Kita bisa menggunakan sound nih. Bisa kan ya, pakai sound itu. Jadi buatlah semenarik mungkin, buatlah sesederhana mungkin TIK-nya. Seperti itu ya. Bisa solusinya seperti itu. Jadi dengan menyelipkan permainan dalam pembelajaran begitu ya Bu ya. Terima kasih atas masukannya Ibu. Bapak Muhammad Fadil silakan Ya, terima menambahkan. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang namanya pendidikan itu, untuk suksesnya itu memang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah muridnya sendiri. Yang kedua, gurunya. Yang ketiga adalah lingkungan, baik itu lingkungan rumah maupun lingkungan di sekolahan. Kita mulai dari anaknya dulu. Anak itu memang bermacam-macam karakternya. Tingkat penerimaannya anak juga berlainan. Juga masa kreatifnya, krisisnya dia juga bermacam-macam. Kadang anak-anak itu di kelas 1-2 lemah. Di kelas 3-4 agak, di kelas 5-6 itu bagus hanya. Untuk itu maka tidak bisa kita mempunyai secara anak-anak itu sudah tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Yang kedua masalah gurunya. Gurunya juga begitu. Artinya karena yang diajar kelas 2 ya. Betul Bapak, kelas 2. Ya, karena yang diajar kelas 2, ciri daripada kelas 2 itu adalah masih senang bermain-main. Untuk itu mungkin ibu gurunya ini harus lebih banyak lagi berinovasi dalam menyampaikan materi kepada anak-anak itu agar supaya anak-anak itu bisa tertarik. Misalnya dengan bermain atau bercerita atau dengan sosiodrama atau dengan dengan praktikum-praktikum yang rendah, yang mudah, itu banyak sekali. Jangan sampai hanya memakai metode yang hanya ceramah-ceramah saja. Itu menghindarkan kepada anak-anak supaya tidak bosan anak-anak itu. Yang ketiga yaitu dengan lingkungan, terutama lingkungan keluarga. Kalau memang misalnya ada anak yang kurang dalam pembelajaran, itu sebaiknya itu mungkin bisa berkonsultasi dengan wali muridnya. Apa sih penyebabnya? Apakah di rumah itu anak itu kurang perhatian atau bagaimana? Bagaimana dia itu setelah pulang sekolah? Bagaimana dia itu di rumah? Apakah belajarnya itu intens? Artinya belajarnya itu rutin, tidak hanya insidental, hanya ada ulangan saja, itu. Atau terus adakah di rumah itu bapak dan ibunya mendampingi anak itu dalam pembelajaran di rumah. Itu pun mungkin bisa itu nantinya
dikonsultasikan dengan orang tua agar supaya anak itu bisa lebih baik lagi dalam menerima pelajaran dan mengikuti pelajaran di sekolah, khususnya yaitu di pelajaran PPKN ya. Iya, di PPKN. PPKN itu memang harus banyak memang banyak cerita dan banyak body language-nya gurunya itu juga harus bisa, ya enggak apa-apa sekali-kali mungkin ambek nari, ambek apa gitu. Masuk monoton ya, ambek nari ambek apa, ambek nangis, kan nangisan kan gurunya barangkali nangisan ya nangis enggak apa. Ya, dengan demikian anak-anak itu bisa mungkin tertarik dengan anak. Jangan satu metode saja dalam pembelajaran, bisa dalam satu pembelajaran itu bisa menggunakan beberapa macam metode, bisa ceramah, sosiodrama, tanya jawab dan lain sebagainya. Bagaimana menarik anak itu supaya lebih semangat lagi dalam mengikuti pelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Nah, itu ya. Jadi itu hanya mungkin ya. Jadi masalah itu mungkin hanya metodenya saja mungkin diperbaiki pada Bu Uki ya. Nanti insya Allah kalau itu sudah tepat pada anak-anak itu, anak bisa mengikuti dengan baik. Sebab kalau sudah anak itu sudah nyaman dengan penyampaian dari guru, insya Allah nantinya akan kurangan nantinya muridnya itu akan mendengarkan lagi pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan sementara. Baik, terima kasih Bapak, Ibu atas masukannya yang sangat luar biasa sekali. Insya Allah bermanfaat sekali bagi saya khususnya untuk perbaikan dalam pembelajaran di kelas saya. Mungkin itu saja Bapak, Ibu. Terima kasih sekali telah meluangkan waktunya untuk wawancara ini. Ya sudah. Salam kenal Bu Fitri. Iya Pak. Main-main ke Bondowoso Pak. Insya Allah, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.